Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Jumpa lagi dengan saya Kak Musafir dari Kuartir Cabang Penajam Pasir Utara, Kuartir daerah Kalimantan Timur. Di video kali ini kakak-kakak ya, saya akan memberikan materi tentang acara latihan mingguan di pasukan penggalang ya. Di video kali ini kita telah memasuki bulan kedua, minggu pertama atau minggu kelima ya, minggu kelima. Jadi bulan kedua ya, bulan kedua minggu pertama ya, atau minggu kelima. Di video kali ini kakak-kakak ada beberapa materi yang ingin saya berikan kepada kakak-kakak sebagai referensi buat kakak untuk nanti memberikan materi di depan. Tapi ingat, apabila kakak-kakak punya materi sendiri, silahkan improvisasi dari video yang saya berikan ini. Jadi tujuan video yang dibuat hanya memudahkan kakak-kakak untuk membuat kurikulum latihan di buku depan. Baik kakak-kakak sekalian ya, di bulan kedua, di minggu pertama ini ya, yang materi pertama kita adalah upacara pembukaan latihan. Ingat ya, di setiap latihan mingguan harus terus diadakan upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan. Di upacara pembukaan latihan ini ya, sasaran latihan upacara ini adalah untuk supaya peserta didik kita lebih tertib ya. Selain tertib, harus lebih disiplin, juga mengajak pramuka untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka meningkatkan ketakwaan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini di upacara pembukaan itu yang harus kita sampaikan kepada peserta didik ya. Setelah upacara ini selesai ya, kita langsung masuk di materi kedua, yaitu permainan. Di minggu ini ya, di minggu pertama bulan kedua ini, saya ingin memperkenalkan kepada kakak-kakak permainan ular naga ya. Yang mana permainan ular naga ini kakak-kakak ya, dimainkan semua pasukan ya, semua pasukan. Nanti ada dua orang ya yang menjadi penangkap ular ya, ular naga ini ya. Dia merangkaikan tangannya seperti ini kepada temannya ya, berdua ya, terus di atas begini. Nah nanti yang lainnya akan melewati kedua tangan mereka ini ya, tapi yang merangkaikan tangan ini dua-duanya matanya ditutup dengan kain ya. Nah setelah itu nanti baru semua akan bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Ular Naga ya. Setelah nanti lagu itu selesai, siapa yang paling terakhir lagu ini selesai ya, dia yang ditangkap ya. Jadi lirik lagunya seperti ini. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu riang kemari, umpannya lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang ya. Jadi pas ada sampai di lirik ini dianya yang terbelakang, dia langsung menurunkan tangannya menangkap orang yang paling terakhir di lirik tersebut. Nah setelah tertangkap ya, dibariskan di belakang mereka ya, di belakang mereka. Begitu seterusnya ya, begitu seterusnya sampai waktu yang ditentukan oleh kakak pembinanya ya. Nah setelah permainan ini selesai ya, kita masuk di materi ketiga, yaitu bendera sang merah putih ya. Latihan ini kakak-kakak bertujuan agar para pramuka mengerti arti cara menghormat dan menyimpan bendera sang merah putih ya. Jelaskan juga kepada pesdik kita atau peserta didik kita tentang sejarah bendera merah putih ya, arti warnanya, siapa yang menjahit ya, dan bagaimana sikap dan cara menghormat sang merah putih ya. Terus kapan saja ya merah putih dikibarkan, cara mengibarkan merah putih setengah tiang, serta cara menyimpannya ya. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada adik-adik kita. Ceritakan juga kepada adik-adik kita ya perjuangan tokoh-tokoh dalam mempertahankan
keselamatan bendera pusaka merah putih pada masa revolusi kemerdekaan. Ya. Praktekkan juga kepada adik-adik cara mengibarkan bendera sang merah putih yang benar. Ya. Dan kalau bisa pada praktek pengibaran bendera jangan menggunakan bendera merah putih, tapi usahakan menggunakan bendera latihan, bisa putih polos ya, atau hijau putih ya, yang penting bukan bendera merah putih. Jadi diajarkan cara mengibarkan sang merah putih tersebut di setiap latihan ya. Terus setelah nanti adik-adiknya ini sudah semua mendapat kesempatan untuk menyebarkan bendera putih ini lancar ya, dibuat per kelompok, satu kelompok 3 orang, satu kelompok 3 orang ya. Nanti setelah cukup dirasa ya, kita istirahatkan ya. Kita istirahatkan. Setelah istirahat adik-adiknya ya, kita memasuki materi keempat, yaitu simpul dan ikatan ya. Di latihan simpul dan ikatan ini ya, tujuan kita adalah untuk menguji keterampilan ya, dan kerapian membuat simpul dan ikatan. Jadi nanti prakteknya adalah adakan lomba di gugus depan ya, lomba untuk setiap regu, adakan lomba peregu ya, membuat tiang bendera dengan 3 tongkat ya, tiang bendera dengan 3 tongkat, dan membuat dragbar atau tandu ya. Jadi kakak-kakak sekalian, di dalam satu regu misalnya ada 10 ya, yang 5 ya boleh ikut di perlombaan membuat tiang bendera dengan 3 tongkat ya, yang 3 bisa ikut lomba membuat tandu atau dragbar, dan yang 2 ini 1 pinru dan 2 pinru mengawasi masing-masing anggotanya yang mengikuti lomba ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti ya beri batas waktu kepada peserta, misalnya 10 menit untuk menyelesaikan 2 tugas tersebut ya. Yang harus diperhatikan, apakah dalam regu itu ya, jangan sampai ada anggota yang cuma diam saja ya. Semua harus membuat, semua harus kerja, semua harus bisa, semua harus paham ya. Ini tugas dari Pindu dan Wapindu untuk mengkoordinir anggotanya ya, karena Pindu dan Wapindu ini sudah duluan diberikan materi tentang simpul dan ikatan oleh pembinanya melalui Dian Pindru atau Galadian Pimpinan Regu di gugus depan oleh pembinanya. Jadi kakak-kakak seperti itu ya. Setelah lomba membuat yang bendera dan tandu ini selesai ya, kita istirahatkan sebentar ya. Terus kita masuk materi kelima, yaitu Morse ya. Nah, di minggu ini ya kakak-kakak, latihan ini merupakan pengenalan pertama mengenai pemberian isyarat dengan Morse memakai peluit ya. Terus minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu di video sebelumnya kita sudah ajarkan kepada peserta didik kita ya, bagaimana cara meniup tiupan panjang, tiupan pendek 2 kali, panjang 2 kali, pendek sekali, panjang sekali, dan panjang sekali, pendek sekali ya. Jadi itu sudah kita ajarkan di minggu yang lalu. Nah, di minggu ini ya, kini kita harus memperkenalkan dulu abjad yang mudah diingat ya, abjad yang mudah diingat di dalam huruf Morse ini ya. Abjad yang pertama adalah abjad E ya, huruf E. Huruf E ini Morsenya adalah titik ya, titik 1 ya. Terus huruf I adalah titik 2, huruf S adalah titik 3, dan huruf H adalah titik 4. Ingat, perhatikan, titik 1 adalah E, titik 2 adalah I, titik 3 adalah S, dan titik 4 adalah H. Oke, adik-adik sudah dapat ya 4 abjad kita pelajarkan kepada mereka. Yang kedua, berikan lawan dari abjad tersebut ya. Contoh misalnya huruf T. Huruf T ini strip 1, huruf M strip 2,
huruf O strip 3 dan huruf H ya, atau KH ini adalah strip 4 ya. Huruf KH ini bisa dipakai di kalimat seperti Khulafaur Rasyidin atau Khalid atau ya yang seperti itulah ya. Jadi ada 8 huruf yang kita perkenalkan kepada diri kita, yaitu E, I, S, H, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 dan T, M, O, K ya. Strip 1, strip 2, strip 3, strip 4. Berarti ada 8 huruf ya. Ada 8 huruf ya yang berlawanan. Nah, setelah itu praktekkan latihan mereka bersama-sama menangkap kata-kata sederhana, misalnya seperti kata soto, hey, tomo, Tommy, item, khosim, siti, semi, moto, dan lain sebagainya ya, jadi itu kakak ya. Semoga ini bisa kakak mengerti dan bisa kakak pahami dan bisa kakak praktekkan untuk peserta didik kakak di kurs depan. Oke, setelah kegiatan latihan Morse ini kita berikan ke peserta didik ya, kita akhiri latihan mingguan ini dengan upacara penutupan. Pada upacara penutupan di materi ke-6 ini ya, diberikan oleh pembinanya pesan yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air dan disiplin nasional. Kalau dianggap perlu ya, bagi pembinanya kalau menganggap perlu, tentukan hari untuk menyelenggarakan Dian Pinru untuk para Pinru dan Wapinru di kurs depan. Jadi kakak-kakak sekalian ya, ini ada di minggu ke pertama ya, di bulan kedua ini ada 6 materi yang saya berikan kepada kakak-kakak. Sekali lagi kakak-kakak ya, saya hanya memberikan referensi buat kakak-kakak sekalian untuk dijadikan kurikulum permingguannya. Tapi kalau kakak mau improvisasi di kurs depannya, monggo ya, monggo, tidak ada yang menyalahkan. Dan ini materi hanya contoh buat kakak-kakak, siapa tahu ini bisa bermanfaat buat kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak sekali lagi, semoga video saya ini bermanfaat ya untuk membantu kakak-kakak, membimbing kakak-kakak untuk memberikan materi permingguannya di kurs depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Musafir. Salam Pramuka.